Kelapa sawit, komoditas emas hijau yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, penyumbang devisa dan tumpuan hidup jutaan petani di pedesaan. Namun di balik hamparan hijau yang menjanjikan ini, tersimpan sebuah ironi bagi para pekebun swadaya. Meskipun menjadi produsen utama tandan buah segar, pekebun swadaya seringkali tidak menikmati nilai tambah dari komoditas sawit ini. Mereka terjebak dalam rantai distribusi yang panjang, ketergantungan pada pabrik besar, transparansi harga yang minim, hingga potongan kualitas yang merugikan. Apakah nasib petani hanya akan berhenti sebagai penjual bahan mentah selamanya? Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah pertama dikembangkan tanaman kelapa sawit melalui program transmigrasi. Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Bahar, yaitu Desa Pancamulya, yang mayoritas masyarakatnya adalah pekebun kelapa sawit. Desa Pancamulya merupakan salah satu desa yang memiliki lembaga yang mengayomi pekebun-pekebun kelapa sawit secara swadaya. Salah satu gabungan kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Rambutan, yang berdiri di tahun 2009 telah menaungi 24 kelompok tani dengan luas lahan plasma mencapai 1.000 hektar. Kini kelompok tani tersebut menghadapi kondisi tantangan nyata. Selama ini produksi TBS anggota Gapoktan masih banyak dijual melalui pedagang pengumpul desa. Posisi tawar mereka lemah. Harga ditentukan pihak lain dan margin keuntungan tergerus oleh panjangnya rantai pasar. Keinginan untuk mandiri itu ada, namun terkendala oleh keterbatasan pengetahuan teknis, manajemen usaha, dan akses permodalan untuk mendirikan fasilitas pengolahan sendiri. Menjawab kegelisahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Jambi hadir dengan sebuah solusi strategis, yaitu pemberdayaan petani swadaya melalui inisiasi dan pendampingan pabrik mini kelapa sawit mandiri. Hal ini bukan sekedar program pendampingan, melainkan sebuah gerakan hilirisasi produk. Tujuannya jelas, mendampingi masyarakat mendirikan pabrik kelapa sawit secara mandiri. PKS Mini adalah kunci. Dengan kapasitas yang sesuai untuk skala pekebun, pabrik ini memungkinkan petani mengolah TBS mereka sendiri menjadi CPO, memotong rantai distribusi dan meningkatkan nilai jual secara signifikan. Perubahan dimulai dengan pengetahuan. Melalui pendekatan partisipatif, tim pengabdian melakukan serangkaian pendampingan secara intensif. Dimulai dari inisiasi dan penyamaan persepsi, pelatihan manajemen produksi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Gapoktan Rambutan tidak hanya diajarkan cara mengolah sawit, tetapi juga cara mengelola sebuah perusahaan secara profesional, menyusun model sebuah bisnis, hingga mengurus dokumen perizinan ke pemerintah daerah. Tidak hanya dosen, program ini juga melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran dan transfer teknologi. Hal ini memastikan pendampingan berjalan secara kontinu dan menyeluruh. Harapan besar kini tertanam di Desa Pancamulya. Dengan berdirinya PKS Mini Mandiri nanti, petani tidak lagi sekedar menjadi penonton di tanah sendiri. Mereka bertransformasi dari penyedia bahan baku menjadi pelaku industri hilir yang berdaya saing. Kemandirian ekonomi, efisiensi distribusi, dan kesejahteraan petani bukan lagi mimpi, melainkan target yang nyata. Inilah langkah awal kebangkitan petani swadaya dari Muaro Jambi untuk Indonesia yang lebih sejahtera.